yang udah pengalaman mengoleksi mobil-mobil juga sekarang bisa menghidupi hobinya dari mobil juga, gitu ya. Iya. Nah, lalu kita ingin tahu nih bagaimana kita bisa berinvestasi dari mobil retro yang pasti. Silakan dulu Om Helmi, udah boleh duduk sekarang. Oke, mungkin sebelum bicara juga Om Helmi bisa perkenalkan diri kira-kira apa yang Om Helmi lakukan di dunia investasi mobil dan Selamat sore teman-teman semuanya. Nama saya Helmi Sarosa, owner dari Kedai Bilam. Selamat datang Om Helmi Sarosa dari Kedai Bilam. Tepuk tangan yuk buat Om Helmi. Yang di kiri tepuk tangan, yang di tengah, yang di atas. Ya gimana Om Helmi? Coba ceritain dong, gimana sih mobil-mobil yang mungkin awalnya rongsok-rongsok itu bisa kita bikin bagus seperti sedia kala dan bisa jadi investasi juga. Pengalaman gimana Om Helmi? Ini didaulat benar sama Om Seni. Saya kebetulan dari tahun 70-an udah mengenal kendaraan mobil yang sedikit agak menarik, dan kebetulan masa muda saya diisi dengan ngebengkel ya. Judulnya dulu dari ngebengkel dulu ya 10-12 tahun. Terus bengkel juga dari bengkel biasa, terus lari. Saya kebetulan mendirikan sebuah klub di Kota Bandung namanya VCB, Volkswagen Club Bandung. Terus saya tidak jadi ketua, tapi saya kebetulan jadi founder aja, karena memang tujuannya pada waktu itu saya katakan kepada teman-teman bahwa saya mau dagang, saya mau ngebengkel, jadi saya tidak mau jadi ketua. Wes, dalam begini nih. Intinya kayak gitu, supaya tidak ada konflik of interest. Jadi saya hanya mendirikan satu klub, terus kemudian saya ngebengkel. Kebetulan waktu itu VW pada tahun 80-an sampai dengan saat sekarang, intinya masih tetap berdiri itu. Nah, dasarnya sebetulnya saya dari senang. Jadi kalau kita mau bicara soal mobil atau kendaraan klasik menjadi satu investasi, klasiknya itu terlalu tinggi sekali gitu, menurut saya. Karena kalau klasik itu udah pasti harganya udah wow ya. Udah wow, jadi kita nggak bicara ke sana. Tapi kita bicara yang ke kemampuan kita. Katakanlah anak SMA terus baru kuliah, terus sudah mulai menyenangi kendaraan atau mobil yang agak-agak klasik gitu ya, bukan mobil baru. Ya tentunya perbedaannya sangat sekali jauh. Kalau dia dibeliin sama ibu atau bapaknya mobil baru tahun sekarang, ya mungkin pakainya enak, nggak ada capeknya, nggak ada juga seninya. Tapi mungkin dalam 1-2 tahun harganya udah merosot kemudian. Tapi andai kata dia punya satu cita-cita, terus kemudian kemungkinannya dia kerja atau bisa menghasilkan uang sendiri, belajar dari yang termurah, belajar dari yang kalian mampu dalam arti kata banyak mobil-mobil yang zaman retro, misalnya seperti Starlet atau Toyota DX, itu ada dari 10 juta sampai dengan 50 juta, 60 juta gitu. Tapi kalau senangnya Anda itu menyenangi satu kendaraan yang jelek terus dibangun seninya ke situ, ya belilah yang bahan. Jadikan diri Anda bisa mampu atau tidak mengembangkan mobil itu menjadi baik kembali. Pasti nilainya tinggi. Nah, Oke, sekarang misalnya kita beli mobil yang harganya 30 juta. Oke. Kita bangun, misalnya kita beli Corolla DX nih. Itu bisa habis berapa tuh Melmi? Bisa jadi show car gitu. Lalu apakah nilai jual kembalinya itu bisa mengimpasi yang sudah kita keluarkan? Kalau menurut saya, kalau Toyota DX 30 juta udah cukup bagus, udah cukup bagus dan udah cukup bisa memilih lah, artinya 30 juta bisa memilih dan mencari berburu. Kalau misalnya sekarang dapat yang cukup bagus, ya lulus bersihin, rapihin, jual lagi 10 juta aja sih kayaknya di tangan kayaknya gitu. Jadi cuan di tangan cuan. Iya, cuan. Pasti kalau pengen meningkat ya harus ada posisi
posisi ke sana. Tapi kalau Anda sekarang beli satu mobil terus Anda rawat seperti pusaka sampai tua, saya bukan gitu. Kalau saya nggak, jujur aja, saya nggak pernah menjadikan harta saya atau benda saya, terutama mobil ini menjadi satu pusaka buat saya. Buat saya pribadi loh ya. Sekarang ini mobil-mobil zaman now itu kan mobil-mobil yang umurnya 20-30 tahun ya Om Helmi ya, yang kira-kira udah bisa kita koleksi. Di antara segitu banyak merek, segitu banyak tipe, menurut Om Helmi yang future-nya itu bagus, investasi itu apa? Kalau menurut saya, apapun mobilnya, yang pertama, kalau 2 pintu pasti jadi. 2 pintu pasti jadi. Pasti jadi. Harganya wow. Ya, harganya pasti jadi. Yang kedua, station wagon. Oke, station wagon. Yang ketiga, cari yang lebih langka. Oh gitu. Ya, jadi kalau Misalnya misalnya, apa? ya misalnya sekarang Anda DX saja, DX wagon. DX wagon, mungkin DX itu yang 10 juta sampai 50 juta, 60 juta, tapi kalau DX wagon mana ada yang 50 juta? Iya. Kayaknya belum ada. Iya. Bangkainya aja yang nggak ada surat 50 juta lebih. Lebih ya. Ya kayak gitu loh. Jadi, Sebelum kita nanya lebih lanjut, enaknya kita nanya ke teman-teman nih yang di depan nih. Ada pertanyaan, ada hadiah. Om Mendra gimana? Hadiah siap? Apa untungnya kita ngumpulin mobil-mobil seperti ini? Satu. Lalu kedua, berapa yang kita tanamkan untuk dandan mungkin ya? Berarti mungkin perlu dijelasin pakai contoh aja Om Helmi. ya. Ini kalau menurut saya kita nggak terlalu muluk-muluk lah ya. Misalnya sesuai dengan kemampuan, saya bilang itu katakanlah beli mobil satu seharga 30 juta, rapikan, bersihkan. Dasarnya harus suka dulu, hobi dulu. Kalau enggak ya percuma, yang ada nyangkut aja di ujung, di bawah pohon mungkin. Jadi mesti ada hati dulu ya. Hatinya dulu. Oke. Kesatu harus hobi menyenangi. Nah itu yang pengalaman saya dari masa muda saya. Saya contohkan saja, misalnya saya muda bengkel, jadi saya ngerti mobil. SMA saya sudah pengen mobil yang aneh. Akhirnya pilihan saya pada yang Bilal. Itu dari kuliah saya di PW dulu hampir rata-rata mobil saya Bilal. Terus Udah saya serem juga koleksinya nih. saya berkelana tuh, udah nggak bermain mobil, rupanya usaha pindah lah ke sisi yang lain. Tahun 2007 saya back to basic. Ya. Jadi sekarang ini kalau 2018 artinya baru tahun ke-11. Tahun ke-11. Saya mulai jujur aja pada waktu itu usia saya udah 50 tahun, saya pengen duduk yang santai, berberes, punya kegiatan, bagaimana caranya menghasilkan. Oke. Saya beli pada waktu itu, saya minta sama istri modal 150 juta. 150 juta, saya cari mobil yang Bilal. Dapat 3 buah mobil. Oke, mobil apa aja tuh? Waktu itu saya dapat Nissan Bluebird Nissan Bluebird tahun tahun 94. 4 pintu. 4 pintu. Yang pertama. Tapi Bilal. Yang kedua Lexus LS 400. Lexus LS 400 tahun Ya, tahun 95 ya. 95, 5 pintu pasti ya. Sama bagasi. Oh ya, pintu. Lexus LS 400. Itu belum itu lagi cari dulu gitu. Dapatnya baru itu pada waktu itu. Ya. Yang terus ketiga. Yang ketiga sama juga Lexus tapi generasinya yang pertama, bukan generasi kedua. Tipenya LS 400 juga. Tahun 93. Nah, kita dengerin nih cerita Om Helmi. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Om Kus tadi ya. Jadi Om Helmi itu istrinya dikeles-kelesin pas lagi di tempat tidur, betul nggak? Dikeles-kelesin, keluar lah tuh duit pego kan, 150 juta, betul ya? Dapat 3 mobil. Nggak juga, nggak begitu, nggak ngelesin. Nggak ngelesin. Saya pada waktu itu kan terus terang aja usaha saya swalayan. Saya capek 10 tahun swalayan, main grosir, main itu. Memang di swalayan itu duitnya tiap harinya ada, tapi untuknya aduh capek ya, bukan main. 10 tahun saya merasakan main grosir
grosir gitu, saya berhenti, saya stop, saya bayarin semua utang-utang saya, ya sisa yang harta yang uang yang saya punya ya saya tentunya kan mesti mikir lagi mau lari kemana gitu. Ya. Nah akhirnya saya ambil keputusan back to basic, ke masa lalu saya lagi. Ya. Gitu. Hobi mobil. Ya. Jadi dari menarik nih, dari 150 juta beli 2 Lexus sama satu Nissan Bluebird Bluebird tahun 94. 94. Yang Nissan Bluebird berapa lama di tangan? Apa aja dibetulinnya? Dijual laku berapa? Pada waktu bukan modal nih kita dengerin. Pada waktu itu saya beli 38 juta. Beli 38 juta Nissan Bluebird. Kondisi seperempat bahan, super istimewa. Oh, super istimewa. Karena mobilnya build up. Mobil build up. Waktu itu mungkin 10 tahun yang lalu yang build up tuh masih susah jual loh. Oke. Masih susah jual, nggak segampang kayak sekarang build up. Berapa lama tuh mobil di tangan? 3 bulan. 3 bulan. Dijual laku berapa? 56 juta. 56 juta. Tepuk tangan 56 juta. Cuan hampir 20 juta ya. Nah, Jadi kira-kiranya dari pengalaman Om Helmi yang kita bisa petik adalah bagaimana kita jeli melihat mobil. Asal kita jeli melihat mobil itu kita punya nilai koleksi yang tinggi, punya pasar yang baik, dan kita bisa dapat harga yang murah, kita bisa jual dengan harga yang maksimal. Itu kurang lebih ya. Jadi pengalaman adalah bagaimana kejelian mata kita untuk kita melihat mobil. Yang kedua, LS 400. Modal berapa modal? Waktu itu 90 juta. Modal 90 juta. Udah punya duit nih ya? Ya 150 tuh, Oh, iya. 38. Masih ada lebihannya. 90 juta saya beli. Jual Saya belinya dari mana? dari mana? Orang terkenal. Orang terkenal. Tuh, Bimo yang punya Harley di Antasari. Oh, dari ex Bimo Harley Antasari. Ya, saya beli dari dia. 90 juta. Ada orangnya nggak di sini nih, Mas Bimo? Buka-bukaan nih. Terus jual laku berapa jual? 8 bulan kali ya, 8 bulan sampai 9 bulan 140. Wih, udah mobilnya kita pakai, Ya. enggak? Nongkrong buat temen-temen, Tapi kerjaannya tiap hari ngelusin mobil. bersih mobil, kita lus Ngelusin masih laku mobil, pego. bagaimana caranya mobil itu jadi bagus, jadi bersih. Itu intinya seperti itu. Kalau saya bukan tipikal yang ngebangun sekarang, karena saya ngebengkel 15 tahun masa muda saya suruh ngebangun sekarang udah nggak bisa, Udah bukan bisa. masanya ya. Dan menurut saya sih capek ya, capek. Beli 20 juta ngebangunnya 100 juta, jual 120. Ini tipe kolektor yang darahnya pedagang, kolekdol, koleksi sambil dodolan, betul ya? Iya, betul. Tapi kalau dibilang pedagang banget seperti Bukan, yang kan? orang jual, bukan. Saya nggak mau dibilang pedagang. Semua pedagang maunya jadi kolektor. Iya. Tepuk tangan buat Om Helmi. Karena apa? Prinsipnya gini, kalau kita dagang Avanza, modal, coba ya pikir sekarang ya. Saya sering diskusi sama orang-orang yang bermain showroom, dagangnya Avanza, Innova dan lain sebagainya. Keukur ya. Ya, saya bilang gini, kalau mereka ngomong sama saya, oh duitnya udah nggak ada kerannya nih, nggak ada keran gimana? Gue nggak punya duit, saya bilang gitu kan. Tapi buat mereka pastinya begitu. Lu berapa lama nih mobil? Masa bodo amat nih mobil, mau sebulan, mau 2 bulan, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada masalah buat gue. Hobi soalnya. Masalahnya gue suka. Hobi betul. Masalahnya saya suka. Terus kemudian jangan pilih sesuatu yang Anda kurang suka. Jadi Itu cerita poin. dari Lexus, poinnya adalah modal 90 juta, jual pego. 140, jangan nyantut Oh, tuh. iya. 140. Sekarang yang ketiga, Lexus LS 400 yang mudahan. Nah, kalau yang itu lebih tua. lebih Itu tua, waktu ya. itu kebetulan formulir B. Ya. Jadi gue beli cuma 20 juta saja. Wih, beli 20 juta men, harga motor Nah, ya. jadi 20 juta, kondisinya waktu itu tuh mobil super istimewa. Waduh. Kilometer 8.000. Saya 8.000. koreksi semua bagus, bersihin. Nggak punya plat nomor tuh, tapi kan punya yang satu. Oke. Gitu. Pinjem-pinjeman. Jadi pinjam aja, kan sekali-sekali keluarnya juga. Gitu. Nah terus kemudian pada waktu ada orang tertarik, ya saya jelasin aja di formulir B, lo mau isi silahkan, lo mau ini. Saya jual waktu itu 50 juta saya jual. Modal 20 jual 50 juta. 50 juta. Jadi yang ketiga cuan lagi 30 juta.
Sampai sekarang Om Sen, kalau ditanya sama saya, ada yang nggak cuan? Nggak tuh, cuan semua. Cuan semua. Tepuk tangan buat Cuan Helmi. Jadi kesimpulannya adalah pengalaman 3 mobil pertama yang mulai diinvestasikan adalah kuncinya pertama adalah kita mesti jeli melihat mobil yang mau kita beli, betul ya. Lalu kita mesti sensitif dengan harga, betul ya. Kita mesti dapat serendah-rendahnya karena mobil klasik itu harganya gelap, betul ya. Kalau kita bisa dapat sampah, kita belinya sampah, betul ya. Lalu sampah itu kalau kita bisa jual jadi emas, jualnya emas, betul ya. Kalau barangnya langka banget. Barang langka banget. Jadi itulah emang serunya, uniknya main mobil retro atau klasik itu seperti itu. Tantangannya di sana. Bagaimana kita melihat kendaraan, bagaimana kita melihat harga, dan bagaimana kita bisa menjualnya. Ya. Jadi pertanyaannya Pak Kus tadi kejawab udah ya. Nah, Wendra payung buat Om Kus. Oke, udah dikasih payungnya ke Om Kus langsung. Nah, Thank you.